Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih. Inna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan sekaligus kesehatan untuk menunaikan ibadah fardhu Jumat. Berikutnya rahmat dan sejahtera kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat beliau sekalian. Pengurus Masjid Baitur Rahman serta jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pembahasan kita di kesempatan yang singkat ini, di hari yang mulia ini adalah kaifa nata'amalu bil Quran. Bagaimana seharusnya kita bermuamalah dengan Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu dari rukun iman kita umat Islam. Dan semua kita, kalau kita tanyakan yang mana Al-Quran, tentu tidak ada yang tidak bisa menunjukkan yang mana Al-Quran itu. Karena setiap rumah, khususnya di Aceh, mulai dari kilometer 0 di Sabang sampai ke perbatasan Medan Besitang, setiap rumah tentu memiliki paling kurang satu naskah Al-Quran Karim. Akan tetapi yang terpenting adalah terkait dengan pengertian Al-Quran itu. Ma huwa ta'riful Quran? Apa sebenarnya definisi Al-Quran itu? Dalam ulumul Quran, para ulama memberikan definisinya. Al-Quran adalah kalamullahi ta'ala al-arabi al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bi tilawatih al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratil Nas. Al-Quran adalah bahasa Allah di dalam bahasa Arab.
yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi ibadah ketika dibaca, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran. Dari definisi itu, Al-Quran itu bahasa Allah, bukan bahasa makhluk. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi Al-Quran itu bukan milik orang Arab. Al-Quran khusus diturunkan kepada Muhammad, tidak kepada yang lain. Allah menurunkan Al-Quran dari Allah kepada Jibril, dan dari Jibril langsung kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjadi ibadah ketika dibaca. Apakah dibaca satu Al-Quran atau dibaca satu huruf, mulai daripada ba Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah sampai kepada sin surah Wan-Nas, dimanapun dibaca mendapatkan pahala. Dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Semua surah-surah dalam Al-Quran itu sama kuatnya. Tidak ada surah A yang lebih baik daripada surah B. Tidak ada surah Al-Baqarah itu lebih baik daripada surah Al-Imran. Karena Al-Quran itu bukanlah hadis. Kalau hadis, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Al-Quran itu tidak ada istilah ada surah hasan, ada surah dhaif, ada surah sahih. Tetapi semua surah, 114 surah, semuanya Al-Quran. Dan dimanapun dibaca, satu huruf, satu ayat, satu surah, dibaca khatam, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran itu? Para pakar ulumul Quran merincikan paling kurang ada 5 tahapan cara kita bermuamalah dengan Al-Quran. Yang pertama, tahapan al-istima'. Itu cara bermuamalah dengan Al-Quran. Kata Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kita mendengar, apabila ada orang membaca Al-Quran, maka fastami'u lah, maka dengarlah bacaan itu. Bagaimana adab mendengar Al-Quran? Diamlah ketika kita mendengar bacaan Al-Quran itu, la'allakum turhamun, agar kita mendapatkan rahmat daripada Allah. Maka tidak tepat kalau misalnya ada orang-orang yang mengatakan baik kita baca Al-Quran di pesta perkawinan daripada di situ banyak musik dan sebagainya, maka kita isi dengan bacaan Al-Quran. Namanya saja pesta. Semua orang yang sampai ke situ saling tegur sapa. Tidak mungkin orang di situ diam untuk mendengar Al-Quran. Maka tidak tepat di pesta perkawinan itu adanya qiraatul Quran di situ. Meskipun di situ tidak ada lain kecuali musik. Tetapi Al-Quran itu jangan diganti seakan-akan perbandingan daripada musik lebih baik Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan sekadar pas, tapi itu adalah salah satu peniman. Yang pertama.
Yang kedua, tahapan bermuamalah dengan Al-Quran itu adalah at-tilawah, membaca Al-Quran. Kata Allah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Mereka yang kami berikan Al-Quran membacanya dengan benar-benar membaca. Haqqa tilawati yang dimaksud di situ bacaan yang benar secara tajwid, benar secara makhraj, benar secara huruf-huruf. Bukan bacaan sebagaimana tradisi kita di masyarakat ya, di Aceh. Begitu bulan Ramadan tiba, mikrofon baru ya, yang kita dengar malamnya anak-anak yang baca Al-Quran dengan bacaan yang begitu banyak salah, yang apabila kita yang mendengarnya membiarkan kesalahan bacaan Al-Quran itu seperti itu, maka kita ikut berdosa. Dulu di masa masih hidupnya salah seorang ulama usul di Aceh, almarhum Abu Tanah Mirah, berfatwa makruh hukumnya membaca Al-Quran melalui mikrofon kalau bacaannya salah. Karena sejauh terdengar bacaan salah itu, sejauh itu orang akan mendapatkan dosa karena tidak bisa ditegur dan diperbaiki. Kenapa tidak misalnya bulan puasa itu tilawatul Quran itu diadakan program tahsinul Quran? Di Aceh dikenal dengan negeri 1000 menara, artinya negeri yang begitu banyak masjid. Kenapa tidak setiap masjid itu di bulan Ramadan 1 bulan diadakan program tahsinul Quran? Banyak sekali masyarakat yang belum betul bacaan Al-Quran. Minimal setelah Ramadan ada puluhan orang yang betul baca Al-Quran. Kalau kali 1000 masjid, mungkin puluhan ribu orang yang sudah tahsin Al-Quran setelah Ramadan. Apalagi kalau setiap masjid itu dijadikan markas tahfiz, berarti ada sekitar 2000-an lebih markas tahfidz di Aceh. Dan ini tidak ada di daerah lain. Kenapa itu tidak kita lakukan? Yatlunahu haqqa tilawati. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, bermuamalah dengan Al-Quran adalah al-hifdhu, menghafal Al-Quran. Kata Allah, bal huwa ayatun bayinat fi suduril ladina utul ilm. Al-Quran itu ayat-ayat yang nyata, yang ada di dada-dada orang yang diberikan ilmu. Maksudnya ialah mereka yang menghafal Al-Quran. Seharusnya Aceh sebagai daerah syariat, yang dulu dapat kita sebut 100% syariat, 100% muslim maksudnya. Seharusnya di mana-mana kita akan menemukan orang yang bermuamalah minimal bacaan Al-Quran. Kita naik bus, di situ ada orang baca Al-Quran. Ada orang tunggu bus di halte, di situ ada orang pegang Al-Quran. Di kampus-kampus, di situ ada orang yang baca Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran. Kalau di Arab, menghafal Quran itu bukan suatu hal mewah. Baru mewah kalau kita ketemu dengan orang Arab, dia hafizul hadis, baru masuk media, baru viral. Kalau hafal Quran, yang siram bunga pun bisa hafal Quran. Kalau ketemu sama anak-anak, Ismail, siapa nama anda? Ahmad. Kalau kita tanya, hafizul Quran? Apakah anda hafal Quran? Jawabannya, aiyah, hafizul Quran. Kita tanya lagi, kam ajza hafizul Quran? Berapa juz anda hafal Quran? Apa jawabannya? Itu baru kelas 4 SD. Jawabannya apa? Aiyah, hafizul Quran, kulluh. Aku hafal Quran semuanya. 30 juz. Seharusnya di Aceh seperti itu. Itu cara bermuamalah dengan Al-Quran yang ketiga. Kemudian
tahapan bermuamalah dengan Al-Quran yang keempat adalah at-tadabbur, mentadabburkan Al-Quran, menghayati Al-Quran. Kata Allah, kitabun anzalnahu alaika mubarakun liyadabbaru ayati. Al-Quran itu telah diturunkan kepadamu yang membawa berkah, liyadabbaru ayati, untuk ditadabburkan ayat-ayatnya, untuk dihayati ayat dan kandungannya. Itu tadabbur. Artinya, di setiap kalimat Al-Quran itu, kalau berdasarkan kaidah ulumul Quran, wa tahta kulli kalimatin jauharah, di bawah setiap kalimat Al-Quran itu ada permatanya. Orang yang mampu mentadabburkan Al-Quran setelah khatam Al-Quran nanti setelah Ramadan, akan ditemukan di jiwanya sesuatu yang berubah. Saya tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa memahami Al-Quran karena tidak tahu artinya. Namun membaca Al-Quran dengan tadabbur, meskipun tidak diketahui makna dan artinya karena kita pemula, insya Allah Al-Quran menjanjikan sesuatu perubahan dalam jiwa orang yang membacanya. Al-Quran ini bukan bahasa manusia. Al-Quran ini bahasanya Allah. Kalau dibaca dengan penuh tadabbur, dengan penuh penghayatan, insya Allah pasti ada sesuatu yang akan ditemukan, dirasakan oleh orang yang membacanya. Itu tahapan bermuamalah dengan Al-Quran yang keempat. Tahapan bermuamalah dengan Al-Quran yang terakhir adalah al-amal, tahapan mengamalkan kandungan Al-Quran. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang yang mengikuti Al-Quran, yang membaca Al-Quran, mereka akan mengamalkannya. Apakah mengamalkan Al-Quran itu kita baca Al-Quran ketika ada acara di kantor-kantor? Apakah itu saja? Apakah cukup Al-Quran itu hanya dibaca sebagai syarat sah salat di dalam salat, yaitu membaca Al-Fatihah dan ayat-ayatnya? Yang dituntut adalah mengamalkan kandungan Al-Quran itu. Karena tidak ada yang tidak ada dalam Al-Quran. Wa ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang tidak kami sebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada yang tidak ada dalam Al-Quran, tetapi semuanya ada. Yang berkaitan dengan pendidikan ada dalam Al-Quran, berkaitan dengan peternakan ada dalam Al-Quran, berkaitan dengan sains itu ada dalam Al-Quran, berkaitan dengan politik itu dalam Al-Quran. Kalau ada anggapan tidak mungkin kita gunakan Al-Quran untuk kita berpolitik dan berekonomi, mungkin tidak ada dalam Al-Quran. Itu bukan Al-Qurannya yang salah, tetapi kemampuan dan keterbatasan kita untuk memahami Al-Quran itu, bahwa di situ ada tentang politik, bahwa di situ ada tentang ekonomi. Kalau Al-Quran hanya menjelaskan tentang salat 5 waktu, puasa, zakat, tidak perlu Al-Quran setebal ini. Cukup 2-3 halaman Al-Quran selesai menjelaskan tentang salat, ibadah, puasa dan zakat. Tapi kenapa Al-Quran setebal ini? 6.000 ayat lebih, 114 surah. Karena semua ada dalam Al-Quran. Tidak ada yang tidak ada dalam Al-Quran. Sampai kepada menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita dijelaskan oleh Al-Quran. Bermuamalah dengan Al-Quran, mengamalkan itu kandungannya. Ini kita sudah memasuki 10 yang kedua Ramadan. Hanya tinggal beberapa hari lagi, lalu kemudian masuk ke 10 yang terakhir. Kalau kita lihat di negara-negara Arab, menjelang 10 yang terakhir ada program Mukhayyam Al-Quran. Orang bawa kemah di sekitar masjid. Mereka tidak pulang ke rumah. Mereka khatam Al-Quran, beberapa kali khatam di 10 yang terakhir itu. Tapi terbalik dengan di Aceh.
Kita hanya buat mukhayyam Al-Quran itu di kuburan. Dari 1 sampai 7. Tapi di 10 yang terakhir Ramadan, yang di situ punya perintah dalam Al-Quran, di situ punya perintah dalam hadis, seharusnya kita budayakan mukhayyam Al-Quran yang ada di masjid-masjid Aceh. Bagaimana besarnya rahmat Allah kalau 1000 masjid di Aceh ini semuanya ada mukhayyam Al-Quran di 10 yang terakhir. Subhanallah. Akan nangis kita melihatnya. Bawa tikar, bawa kasur, i'tikaf dalam masjid. Bawa kem, i'tikaf dalam masjid untuk khatam Al-Quran. Kalau itu dapat kita lakukan, subhanallah, mungkin Aceh ini yang dicita-citakan adalah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur akan terwujud. Tidak seperti yang kita lihat dengan kenyataan pada hari ini. Karena kita telah meninggalkan Al-Quran. Apalagi kalau dikaitkan dengan pendidikan. Dalam Al-Quran ini hampir 30% berkaitan dengan al-ulum wal ma'arif, artinya sains. Kita telah meninggalkan itu. Dulu kita anggap tidak ada itu. Padahal ketegasan Allah, ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami tinggalkan dalam Al-Quran, semuanya ada. Tapi juga terbalik dengan kenyataan kita hari ini. Menjelang pemilu, ada orang dengan alasan mengamalkan Al-Quran lalu mencetak surah Yasin, pasang foto calon, lalu Yasin itu dibagi kepada masyarakat. Apakah seperti itu yang dimaksudkan dengan muamalah Al-Quran, beramal dengan Al-Quran? Dalam Al-Quran Allah menegaskan, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan engkau perjualbelikan ayatku dengan harga yang murah. Lalu mencetak Yasin, pasang foto caleg, lalu bagi kepada masyarakat. Bukankah itu namanya samanan qalila? Yang dituntut kita bermuamalah dengan Al-Quran itu ialah mengamalkan kandungannya. Kesimpulannya, Al-Quran sebagai bahasa Allah, salah satu rukun iman, menjadi petunjuk kepada hambanya. Kita harus mengikuti tahapan mengamalkan Al-Quran. Mulai daripada al-istima', mendengar Al-Quran, kemudian at-tilawah, membaca Al-Quran dengan benar, kemudian al-hifdhu, menghafal Al-Quran, kemudian yang keempat at-tadabbur, menghayati Al-Quran, dan yang terakhir adalah mengamalkan kandungannya. Semoga kita termasuk dari hamba-hambanya yang Qur'ani. Semoga bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.